Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fadlatunisa dari kelompok 2 BKI 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang awal kehidupan manusia. Teman-teman pasti pernah dong berpikir sejak kapan sih kehidupan manusia itu dimulai? Secara umum ada 5 pendapat besar mengenai dimulainya kehidupan berdasarkan sejarah medis. Yang pertama, kehidupan manusia dimulai semenjak pertemuan sperma dan ovum. Sebuah kehidupan dianggap telah dimulai saat sel sperma bersatu dengan sel telur dan berkembang menuju kelahiran. Pendapat kedua yaitu kehidupan dimulai ketika saraf mulai berfungsi dan getarannya dapat dideteksi. Dasar dari pandangan ini adalah kematian sama dengan berhentinya aktivitas otak, maka kehidupan dimulai sejak berfungsinya otak. Pendapat ketiga, kehidupan dimulai saat bergeraknya fetus dalam rahim ibu setelah bulan keempat kehamilan. Namun usia ini menimbulkan kerancuan karena pada dasarnya usia 10 minggu pun fetus sudah mulai bergerak namun belum dapat dirasakan. Pendapat keempat, kehidupan dimulai bila janin dinilai telah mampu hidup di luar rahim ibunya. Dan pendapat kelima yaitu kehidupan dimulai saat janin dilahirkan. Saat janin dilahirkan, maka saat itu pula janin tersebut menjadi manusia yang independen. Selanjutnya yaitu fase-fase kehidupan dalam rahim. Yang pertama, fase preembrionik, yaitu tahapan bertemu dan bersatunya sel sperma dan ovum membentuk zigot, menjadi cikal bakal pembentukan janin. Proses ini disebut fertilisasi atau proses pembuahan dan menjadi awal terjadinya kehamilan. Yang kedua, fase embrionik, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada fase ini terjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan dari zigot menjadi banyak sel yang memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing. Proses pembelahan ini terus terjadi hingga bakal janin melekat pada dinding rahim. Biasanya berlangsung pada minggu keempat kehamilan. Yang kedua, blastulasi, yaitu zigot yang telah membelah akan memiliki rongga berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Yang ketiga, gratulasi. Proses pembentukan 3 lapisan embrionik, yaitu endoderm, mesoderm, dan eksoderm. Tahapan ini juga terbentuk lekuk-lekuk pada embrion. Yang keempat ada neurulasi, yaitu pembentukan neural dari hasil penebalan lapisan eksoderm. Yang kelima ada organogenesis, yaitu proses pembentukan organ di dalam tubuh. Dan fase yang terakhir yaitu fase fetus atau janin. Pada fase ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 hingga kelahiran. Pada fase ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, tangan, dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm, namun semua organnya sudah jelas. Fase ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangannya berlanjut hingga kelahiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum